Shalom, selamat datang lagi di dalam renungan singkat STT Sanukol Bandung. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nia Banti, saya mahasiswi semester 8 di STT Sanukol Bandung. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membawakan renungan yang terambil di dalam Mazmur 55 ayat 1 sampai 24. Namun sebelumnya, mari saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di mana pada kesempatan hari ini kami dipertemukan kembali di dalam singkat, di dalam Mazmur ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kami semua, baik yang mendengarkannya. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi dalam bahasa kasih saya sapa kita semua. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur 55 dari ayat yang pertama sampai ayat ke-24, di sini pemazmur mengajarkan kepada Daud bagaimana tentang doa meminta tolong terhadap musuh. Maka dari itu saya memberikan tema pada kesempatan kali ini, aman di dalam lindungan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kegeriangan maut telah menimpa aku. Dan di ayat yang ke-23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjemuskan mereka ke lubang sumur yang dalam, orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Di sini kita tahu bahwasannya pada waktu itu keadaannya pada zaman Daud, dia itu diterpa oleh sesuatu kemalangan, yaitu terhadap musuhnya, di mana dia takut. Pada waktu itu musuhnya itu begitu, dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Di sini kita tahu bahwasannya Daud itu meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu dia merasa selalu disiksa, dianiaya, bahkan dimusuhi oleh orang-orang musuhnya pada saat itu, di mana hatinya selalu gelisah karena dia itu tidak merasa nyaman dengan keadaan. Pada saat itu pemikirannya kacau, dan juga dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, jika aku mempunyai sayap, katanya di sini dikatakan, dia akan pergi seperti burung merpati kemanapun gurun, tapi tidak. Nah, di sini dia mencari perlindungan. Perlindungannya itu kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Dia mencari perlindungan terhadap badai, angin ribut, bahkan musuh sekalipun kepada Tuhan. Jadi dia meminta untuk membingungkan, kacaukan percakapan mereka ya Tuhan, berharap, berdoa terus siang dan malam, bahwasannya di tengah keputus asaannya pada saat itu, di saat musuh-musuhnya mencela mereka, di saat musuh-musuhnya itu menghalau mereka, tetapi di situ ketaatan Daud ada, di mana di ayat yang ke-15, kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi dia itu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua segenap kepercayaannya, meskipun keadaan tidak sekelilingnya itu kacau balau, membuat dirinya gelisah, membuat dirinya itu tidak aman lagi. Tapi di dalam naungan Tuhan, seorang Daud itu percaya bahwasannya ada kemenangan, dan disitulah dia yakin bahwasannya Tuhanlah yang menyelamatkan dia di setiap waktu, baik itu pagi,
siang, sore, waktu ia cemas, menangis, dia terus berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang dia khawatirkan. Nah, di sini kita harus kuat di dalam iman, bahwasannya Allah mendengar dan bersemayam sejak dulu, dari dulu kita diajarkan sebagai umat percaya. Di sini kita tidak boleh takut dengan keadaan kita. Aplikasinya itu orang yang orang semasa hidup itu pasti mempunyai masalah, tapi masalah yang ada, Tuhan pernah berfirman, Tuhan tidak akan memberikan suatu masalah lebih besar daripada yang dia tanggung. Karena percobaan-percobaan yang kita tanggung itu adalah percobaan biasa. Maka dari itu, di dalam di sini sesuai tema kita aman di dalam lindungan Tuhan, di mana di ayat yang 23 dan 24 di sini serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika umat percaya yakin dan dengan imannya, dia memberi keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Dia tidak akan goyah dengan apapun juga, entah itu keadaan musuh, sekalipun menyempitnya, tapi yakin dan percaya pengharapan ada terus di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Di dalam Mazmur di sini Tuhan akan menjerumuskan mereka ke dalam lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi saya katakan, tetapi aku ini percaya kepadamu. Disinilah ketaatan, kepercayaan Daud ketika dia diuji dengan musuhnya, dia tetap yakin dan percaya akan perlindungan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua juga, terutama umat Tuhan, di saat kita ada kemalangan, di saat ada permasalahan, janganlah kita putus asa, tetap kembali kepada Tuhan dan percaya, yakin, kuat iman kita bahwa kita aman di dalam lindungan Tuhan. Jangan ada kekhawatiran atau apapun itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, di mana pada kesempatan ini kami diajarkan untuk selalu beriman dan tetap percaya, tidak khawatir terhadap apapun juga. Di sini kami diyakinkan bahwa Tuhanlah sumber segala hidup yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, bahkan di sini kami merasa diberkati terus senantiasa dengan iman kami, supaya teguh dengan apapun yang terjadi. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha mengetahui, dan Kau yang maha menolong Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau selalu beserta kami. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.